Tiada ampun, Maijen Dungdung Abdurrahman, Pangdam Jaya langsung turun tangan. Dan tak butuh waktu lama, ke-11 debt collector tersebut langsung diamankan. Dan Maijen Dungdung Abdurrahman berkomitmen akan menumpas perilaku premanisme yang ada di Jabodetabek, termasuk debt collector. Panglima Kodam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman tegas mengatakan akan menumpas segala tindak premanisme yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan Maijen Dudung Abdurrahman juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, yaitu Fadil Imron, untuk menumpas segala tindak premanisme yang ada di Jabodetabek. Ya pastilah, tentu Pangdam Jaya pasti marah besar. Ya karena apa? Karena anak buahnya menghantar warga yang sedang sakit. Tetapi betapa kagetnya ketika di perjalanan dihadang oleh seorang debt collector. Dan videonya sempat viral pada waktu itu. Ya untung saja Maijen Dudung Abdurrahman bertindak cepat dan tegas, dan langsung berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya. Akhirnya 11 debt collector tersebut ditangkap dan diamankan. Saya jadi ingat pada waktu dulu Maijen Dudung Abdurrahman langsung mengutus anak buahnya untuk menertibkan baliho-baliho dari HRS. Tanpa banyak kompromi, Maijen Dudung pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk membersihkan baliho-baliho dan spanduk yang ada di penjuru ibu kota Jakarta. Dan gara-gara aksinya tersebut, Maijen Dudung diapresiasi oleh warga Jakarta. Terbukti dengan banyak karangan bunga yang ada di wilayah Kodam Jaya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tiada ampun, Pangdam Jaya turun tangan. Tak butuh waktu lama mereka jadi seperti ini. Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman tegas akan menumpas perilaku premanisme debt collector yang berulah di wilayah Jabodetabek. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron untuk tidak memberikan toleransi terhadap aksi premanisme debt collector. Tidak ada, karena kekuasaan tertentu memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya. Rencana kita akan tumpas, kata Dudung saat ditemui di Kodam Jaya Cawang, Jakarta Timur, Senin 10 Mei 2021. Hal itu disampaikan Dudung merespon ulah para debt collector yang hendak merampas mobil yang dikendarai anggota TNI ketika hendak mengantar orang sakit. Dudung mengatakan tidak ada lagi kegiatan premanisme yang membuat masyarakat resah. Dudung meminta agar semua pihak menciptakan wilayah Jabodetabek yang tentram, damai, dan masyarakat bisa bebas melaksanakan kegiatan tanpa rasa takut. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melapor kepada TNI Polri apabila terjadi tindak premanisme. Laporkan ke TNI Polri, maka kami akan bantu secepat mungkin untuk membantu masyarakat, kata dia. Dudung juga mengimbau kepada pihak kreditur untuk memberikan toleransi dan tidak lagi melakukan aksi premanisme saat melakukan penagihan. Pasalnya, pemerintah sudah memberikan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban debitur di tengah pandemi ini. Dari OJK ini sudah resmi memperpanjang restrukturisasi kredit hingga Maret 2022. Kebijakan ini diharapkan meringankan debitur di masa pandemi ini, kata Dudung. Di dalam mobil tersebut terdapat anak kecil dan seorang yang sakit. Juga terdapat paman dan bibi pemilik mobil, serta Sirda Nurhadi berinisiatif mengambil alih kemudi mobil untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit melalui jalan tol Koda Barat. Namun dalam perjalanan, mobil tetap dikerumuni kelompok penagih hutang tersebut. Sejumlah debt collector mencoba untuk mencabut kunci mobil. Sirda Nurhadi beralih membawa mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara karena melihat kondisi kurang bagus tersebut. Sirda Nurhadi sebagai Babinsa terpanggil membantu warga yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Dan Sirda Nurhadi sendiri tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah.
Jelas Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Herwin BS. Anggota Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 11 debt collector yang terlibat dalam peristiwa itu. Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Nasriadi mengatakan, para debt collector ditangkap pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan mereka berdasarkan laporan tentang perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan dan percobaan pencurian. Mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut, kemudian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo Wibowo membentuk tim gabungan yang terdiri dari unit Jatanras, unit Resmob, dan unit Reskrim Polsek Koja untuk mengungkap kasus ini, ujar Nasriadi saat dikonfirmasi Minggu malam. Adapun para pelaku berinisial GL, HL, JK, GYT, YH, JT, RS, FM, AM, DS, dan JL. Nasriadi menambahkan pihaknya masih mengejar satu debt collector lainnya yang terlibat. Dari hasil interogasi awal waktu bahwa yang terdapat dalam video viral ialah atas nama DS, HL, GL, JT, GT, dan YA, ujar Nasriadi. Nasriadi mengatakan para debt collector ini mendapatkan kuasa dari PT Anugrah Cipta Karya Jaya. PT Anugrah mendapatkan kuasa dari Celipan Finance. Lalu dari perusahaan tersebut memberikan kuasa kepada saudara HL. Lalu HL memberitahukan kepada rekan-rekannya, para tersangka, untuk membantu proses penarikan, ujar Nasriadi. Menurut Nasriadi, para pemimpin dari kelompok debt collector ini ialah HL. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 rekaman video yang viral, 1 unit iPhone 6s, 7 pasang baju, celana, dan helm yang digunakan oleh para tersangka, 3 motor visum korban, mobil Mobilio nomor polisi B2683 BSZK warna putih, dan surat kuasa penarikan mobil dari Celipan Finance kepada PT Anugrah Cipta Karya Kurnia Jaya. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara kemudian memeriksa para debt collector. Ancaman hukuman penjara untuk para debt collector tercantum pada pasal 335 ayat 1 dan pasal 53 JO 365 KUHP. Pasal yang disangkakan 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan pasal 53 JO 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun, ujar Nasriadi. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur leasing tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Pada 6 Januari 2020 yang lalu, MK menyatakan perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Penerimaan hak fidusia kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Demikian bunyi putusan MK nomor 18 PUU 18/2019. Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi dan sukarela menyerahkan kendaraannya. Sepanjang pemberi hak fidusia, debitur telah mengakui adanya cedera janji, wan prestasi, dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Lanjut MK. Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika objeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan. Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector. Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau pasal 365 pencurian dengan kekerasan dan pasal 378 atau penipuan. Tim gabungan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya telah menangkap 11 debt collector pengadang anggota Babinsa Ramil Semper Timur 2. Peristiwa bermula saat debt collector mengadang Honda Mobilio nomor B2638 BZK warna putih yang dikemudikan Nur Hadi di gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara. Kejadian tersebut pun viral, polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku.